Halo, selamat sore Sobat Rusmi. Kembali lagi dengan saya, Abdullah Maulana. Dalam kesempatan minggu ini saya belajar mengenai memahami purchase requisition bagi perusahaan. Yang ini berbeda dengan purchase order ya, yang pastinya. Nah, dalam minggu ini materi ini saya ambil dari runsystem.it, mana yang memahami terkait materi purchase requisition. Nah, pertama, jadi waktu bagi suatu perusahaan untuk melakukan pengadaan bahan baku dan faktor produksi lainnya itu adalah hal penting yang harus dikelola dengan baik. Jadi selain mencegah adanya kekurangan komponen proses produksi, kita juga bisa memastikan ketersediaan produk. Jadi tentu saja pelanggan atau konsumen akan semakin puas jika kita dapat terus memenuhi permintaan mereka. Jadi, oleh karena itu pun purchase requisition adalah solusi tepat bagi perusahaan untuk melakukan pemesanan. Jadi baik itu pemesanan bahan baku maupun ketika kita membutuhkan jasa khusus. Jadi purchase requisition itu ada bedanya dengan dokumen purchase order itu adalah beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan purchase requisition dan bedanya itu dengan purchase order. Nah, kalau purchase requisition itu adalah dokumen pemesanan barang atau jasa yang dikeluarkan oleh salah satu tim atau departemen dalam perusahaan untuk diberikan kepada departemen keuangan. Dalam proses pengadaan barang atau jasa, setiap departemen itu tidak bisa langsung membeli dari pemasok, apalagi jika barang dan jasa itu dibutuhkan berpengaruh langsung ya dalam operasional perusahaan. Jadi maka dari itu pun juga dokumen purchase requisition itu dibuat sebagai media komunikasi antara departemen keuangan dengan departemen lainnya. Nah, dari segi cara kerja purchase requisition itu atau PR itu kita juga dapat melihat perbedaannya dengan purchase order atau PO. Sedangkan pembuatan PO itu dilakukan oleh departemen keuangan atau bisa juga tuh departemen pengadaan untuk kemudian dikirimkan pada perusahaan pemasok. Jadi sehingga secara urutan PO itu akan dibuat jika sudah PR yang disetujui oleh pihak berwenang dalam perusahaan. Jadi tidak hanya prosedurnya yang berbeda, kedua dokumen ini pun juga memiliki komponen masing-masing. Secara garis besar, PO itu memiliki komponen yang lebih banyak karena berkaitan dengan eksternal perusahaan. Namun, PR perlu mencantumkan daftar saran atau kandidat vendor yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Dengan begitu, proses persetujuan PR itu akan lebih cepat. Begitu juga dengan pembuatan PO. Nah, pertama manfaat membuatnya ya. Jadi jika kita itu berpikir dokumen ini itu membuat alur pengadaan barang atau jasa menjadi lebih panjang, maka pelaku usaha perlu memahami manfaat besar lainnya dengan membuat PR. Perusahaan itu dapat mengontrol pengeluaran atau biaya operasional perusahaan. Pengadaan yang dilakukan tidak akan berlebih dan sesuai dengan yang dibutuhkan tim lainnya. Artinya departemen keuangan pun dapat membelanjakan biaya operasional lebih efisien. Jadi bahkan mampu mencegah adanya kecurangan harga barang atau jasanya sehingga dilipat gandakannya. Yang kedua itu cara membuat purchase requisition. Nah, untuk membuat PR dapat dilakukan dengan berbagai cara, sama seperti ketika membuat surat penting lainnya. Jadi baik itu secara manual maupun menggunakan sistem pada platform atau dashboard tertentu. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu adalah beberapa komponen penting ya yang harus di dalamnya. Yang pertama itu nomor PR. Jadi nomor PR itu akan memudahkan tim pengadaan dalam memproses suatu PR dan menjadi PO. Biasanya tuh tim pengadaan akan memberikan kode tertentu agar setiap dokumen benar-benar berbeda. Yang kedua itu terkait identitas departemen. Jadi lalu itu isi dari identitas departemen itu membutuhkan barang jasa yang dimaksudkan. Jika perlu pun cantumkan juga latar belakang dari pengadaan tersebut agar proses pemberian izin itu lebih cepat. Yang ketiga yaitu barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi kemudian buatlah daftar barang atau jasa yang dibutuhkan dan sebaiknya itu dia dituangkan dalam
tabel agar lebih mudah diidentifikasi. Jadi usahakan tuh informasi yang ditulis detail seperti nama barang, spesifik, jumlah, dan harga satuannya. Jadi pastikan tuh harga jual yang dicantumkan adalah data terbaru agar selisih tidak terlalu besar. Terus yang keempat adalah estimasi harga. Nah, estimasi harga itu berkaitan dengan harga satuan tersebut. Jadi hitung estimasi itu harga total yang dikeluarkan perusahaan. Yang kelima terkait saran vendor dan penawarannya. Jadi terakhir yaitu adalah dengan memberi keterangan daftar vendor yang memberikan penawaran terkait barang atau jasa terkait. Jadi setiap departemen itu perlu melakukan analis dalam memasukkan saran kandidat vendor ini. Jadi bahkan kelebihan atau kelemahan dari suatu vendor pun selain memudahkan tim pengadaan, bagian ini juga mempercepat proses persetujuan dari pimpinan perusahaan. Nah, itu tadi materi pembelajar mengenai saya terkait purchase requisition ya, untuk memahami dari suatu perusahaan. Oke, thanks for watching. Bye bye.